Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sutardi Bocah Sableng 331 yang dulu pernah mengadakan tur bersolawat yang di Sina Urip, tempatnya Yayasan Bapak Aldi. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita mengucapkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini dan selanjutnya bisa mendapatkan hidayah, inayah, karomah, dan kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan diberi rezeki yang halal, bisa untuk berguna bagi keluarga, menjadi keluarga sakinah, wawadah, warohmah. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan tidak lupa pula, sholawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan hidayahnya, bisa mendapatkan jalan yang lurus dengan jalan yang benar, seperti beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Rasul dengan ajaran dan amalannya dari kitab ayat suci Al-Quran yang disiarkan oleh para sahabat Nabi, para syekh, para yai, ulama, waliullah yang zaman dahulu kala. Dan di sini saya Sutardi Bocah Sableng ingin berbagi cerita tentang kehidupan atau perjalanan kita dulu, karena sangatlah penting. Karena apa? Saya lihat kemarin waktu kita mengadakan acara tur bersolawat untuk wilayah Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, Bogor, Bandung, DIY, dan kembali lagi di finish di Sarang, Rembang. Alhamdulillah dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Kita melihat banyaknya komentar netizen yang untuk menjadi pengalaman kita. Saya sangat prihatin sekali dengan komentar-komentar beliau, netizen. Katanya saya di luar tanggung jawab dari keluarga, sedangkan beliau tidak tahu tentang keluarga kita, tentang perjalanan kita. Maka dari itu, dengan video yang kedua kalinya, saya ini akan menceritakan tentang asal mula kita. Mungkin insya Allah cerita ini nanti bisa juga mendapatkan kedua orang tua kami yang sebenarnya, yang mengandung dan yang melahirkan. Karena apa? Karena saya yakin betul petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan selama ini adalah benar. Dan saya akan memulainya tentang kelahiran saya. Semoga kedua orang tua saya yang melahirkan, yang mengandung dan melahirkan itu bisa mendengarkan. Semoga orang tua kami yang mengandung dan melahirkan ini masih hidup, diberi kesehatan jasmani dan rohani. Ciri-ciri saya dilahirkan di Rumah Sakit Banjarsari, Solo, yang disebut Surakarta Hadiningrat, pada tanggal 20 Maret tahun 1979. Di akte kelahiran saya bernama Sutardi. Bapak bernama Sukandar. Ibu bernama Misni. Dan di situ saya usia 2 tahun atau 3 tahun, saya melihat foto saya semasa masih kecil,
yaitu mempunyai ciri-ciri flek hitam di kaki kiri saya, itu bagian bawah lutut sampai di atas pinggang ya, di sini sampai lutut itu ada fleknya hitam. Itu ciri-ciri saya. Kalau orang Jawa mengatakan tembong. Dan di situ bapak ibu saya itu kalau kata hati saya itu malu mempunyai anak yang mempunyai ciri khas atau mempunyai tanda-tanda tembong atau flek hitam di bagian pupu atau paha. Nah, itu. Tapi semoga saya dipertemukan kedua orang tua saya, ibu yang mengandung saya dan melahirkan saya, kedua orang tua kami dengan ciri-ciri tersebut. Semoga bisa ketemu dan saya berjanji tidak akan pernah namanya untuk bertanggung jawab atau untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, itu tidak ya, apalagi namanya warisan itu tidak akan. Cuma satu, apabila orang tua saya yang mengandung dan melahirkan masih hidup, saya cuma ingin dua permintaan yang saya minta. Satu, untuk taubat dan insaf apa yang mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu tentang leluhur saya sebenarnya. Karena apa? Karena saya pada tahun 2004 itu saya dikasih mimpi, ditemui mimpi oleh seseorang yang berjubah putih. Dia memberikan petunjuk, memberikan wejangan kepada saya. Wejangan itu ada kaitannya dengan agama Islam. Dan sebelum saya mendapatkan wejangan atau ditemui oleh orang tersebut, saya berpisah dengan istri yang kedua. Itu waktu itu kita memperjuangkan 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun dengan istri yang kedua, supaya apa? Supaya kita tidak bisa ranjang atau berpisah karena kita mempunyai 2 anak. Tapi kenyataannya apa? Ternyata beliau memberatkan orang tua. Jadi kita nggak bisa untuk bersatu. Karena apa? Karena kita mempunyai namanya Sabdo Pandito Ratu, satu ucapan tidak akan terulang atau diulangi kembali. Apalagi sumpah dari mertua saya, yaitu saya tidak boleh menginjak tanah di Wonogiri. Itu saya pegang sampai sekarang, saya tidak akan menginjakkan kaki saya di tempat mertua saya karena itu sudah menjadi sumpah mereka. Dan sumpah itu saya pegang teguh sampai kapanpun. Dan sakitnya hati waktu kita berpisah dengan istri yang kedua, itu kita pengen berdoa kepada Allah. Apabila Allah masih menghendaki saya mempunyai istri lagi, yaitu dari anak yatim piatu. Ya, dari anak yatim piatu. Setelah itu kita melanglang buana dengan kekecewaan. Kita dengan istri yang kedua, kita melalang buana ke daerah Jogja, yaitu di alun-alun Jogja. Waktu itu ada acara maulud. Dan di maulud inilah kita
berjualan atau mencari rezeki, dan sambil perjalanan mengambil hikmah kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan disitulah kita mendapatkan kenalan seorang wanita. Nah, sebelum kita mendapatkan kenal wanita itu, kita digembleng dulu atau dikasih petunjuk oleh leluhur kita yang berjubah putih itu, dikasih tutur, dikasih gemblengan tentang agama Islam. Dan di situ kita mendapatkan kenalan sama seorang wanita berinisial Y. Itu daerah di Purwokerto. Dan sebenarnya dengan berinisial Y ini kita cuma curhat saja, teman curhat. Tapi semakin lama kita dengan kejujuran apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, yang bencana apa yang kita dapatkan, kita jujur sama beliau bersama berinisial Y. Dan akhirnya kita sama Y ini berpacaran, ya, berpacaran. Dan akhirnya berapa bulan kemudian, ya, kurang lebih 4-5 bulan, itu mau dipertemukan oleh kedua orang tua beliau. Dan akhirnya kita mau untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, calon mertua. Nah, akhirnya kita sudah ketemu dengan orang tua. Hikmah apa yang kita dapatkan di sana? Kedua orang tua mereka, ya, kedua orang tua mereka atau Y ini mengaku bersalah kepada anaknya. Dia meminta maaf sambil menangis. Karena apa? Karena berinisial Y ini adalah pernikahan yang dijodohkan dengan kedua orang tua. Apalagi zaman dulu itu bukan zamannya Siti Nurbaya, ya, kurang lebih tahun 2005 itu bukan lagi zamannya Siti Nurbaya dijodohkan seperti itu. Dan akhirnya perjodohan itu tidak membuahkan hasil yang menjadi keluarga sakinah wawadah warohmah, tapi kesusahan dalam berumah tangga seperti itu. Dan akhirnya berinisial Y ini untuk minta izin kepada orang tuanya untuk membina rumah tangga dengan saya. Nah, setelah itu orang tuanya merestui dalam menjalinkan hubungan saya dengan Y. Dan saya dikasih kesempatan untuk berpikir lagi kurang lebih 3-4 bulan untuk menjalin hubungan yang lebih erat, yang lebih dekat kembali. Setelah saya pulang dari mertua, calon mertua itu, saya kembali jualan di daerah Jogja. Setelah saya mendapatkan jualan saya, hasil saya tidur waktu itu di alun-alun. Dan akhirnya saya mendapatkan petunjuk yang sangat luar biasa, yaitu beliau yang mendampingi saya, leluhur saya mungkin, yang berjubah putih. Beliau kecewa kepada saya. Dia marah-marah kepada saya. Dengan bahasa Jawanya, saya menyadari kenapa saya kenalan dengan Y cuma untuk curhat, tapi harus ke pelaminan. Cari intinya, yang saya cita-citakan dalam perpisahan dari istri kedua, itu yang saya dambakan adalah dari anak yatim piatu. Tapi kenapa saya kenal seorang wanita
inisial Y. Kenapa kita mau? Beliau kecewanya di situ. Apakah saya ini terpesona dengan kecantikannya, terpesona dengan harta dan tahtanya, seperti itu. Dan ya banyak banget yang beliau katakan, seolah-olah beliau itu kecewa dengan kata-kata saya tidak seperti yang diucapkan waktu sakit hati gitu. Dan setelah itu kita bangun ternyata sudah saatnya waktu subuh, yaitu qira. Dan setelah itu kita angan-angan, apa sih mimpi saya tadi malam. Saya ingat, ternyata saya ditemui oleh leluhur kita. Dan beliau kecewa tentang hubungan saya dengan bersinyal Y tadi, orang Purwokerto. Dan saya menyadari kalau zaman dahulu tentang perpisahan kita dengan istri yang kedua itu menginginkan kepada Allah kalau saya diberi istri lagi dari anak yatim piatu. Ternyata saya berpikir kedua kali, tiga kali, saya gagalkan untuk menikah dengan bersinyal Y tadi yang dari Purwokerto. Kita langsung menuju ke sana untuk membatalkan hubungan kita dengan Y, untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena dengan alasan apa? Alasan kita ingin kembali lagi dengan istri yang kedua. Itu cuma untuk alasan saja sebenarnya. Dan selang kita berpisah dengan Y, itu kurang lebih 3-4 bulan kita masih ada di Jogja. Dan di situ kurang lebih 3-4 bulan ini ada seorang wanita ini menghubungi saya. Ini berinisial W, kerjanya di Surabaya. Dan W ini ingin kenalan dengan saya. Dan akhirnya 5 hari atau 7 hari itu ingin bertemu dengan saya, yaitu di Jogja. Jadi wanita jauh-jauh dari Surabaya, itu kerjaannya di Surabaya, ke Jogja. Itu jauh sekali. Demi saya. Dan akhirnya saya jujur sama beliau yang berinisial W. Dan akhirnya kita curhat di situ, akhirnya kita jujur juga sama beliau, dan akhirnya dia menerima kepada saya, tapi dengan satu syarat. Beliau ingin bilang dulu sama saudaranya, yaitu di Jambi, karena kakak adik Le itu adalah adiknya bapaknya ya, karena beliau itu ada anak yatim piatu. Itu ada di Jambi semua. Dan setelah pertemuan kita dengan W ini, W sudah kembali ke Surabaya, saya kembali ke Jogja lagi untuk beraktivitas. Dan disitulah saya ditemui sama leluhur kita mungkin. Di sini beliau mengatakan, itulah jodoh kamu yang sebenarnya. Tapi dengan bahasa Jawa. Tapi cobaan yang kamu lakukan nanti lebih berat daripada cobaan istrimu yang pertama dan istrimu yang kedua. Ini petunjuk yang kita dapatkan. Jadi sebelum saya menikah resmi dengan istri saya yang ketiga, itu sudah dikasih tahu cobaannya lebih berat daripada istri yang pertama dan istri yang kedua. Tapi saya jawab, kalau memang betul itu istri saya dari Allah, cobaan seberat apapun insya Allah akan kita lakukan, insya Allah kita lalui, biarpun itu seberat apapun. Dan disitulah kita terbangun lagi.
waktunya juga sama, kiroah, subuh, hampir subuh. Di situ juga kita ingat-ingat tadi malam mimpi apa ya, seperti itu. Ternyata petunjuk yang kita dapatkan adalah beliau adalah calon istri saya. Ternyata apa? 1 minggu setelah kita pertemuan, kita dihubungi kembali sama beliau. Kalau saya dan beliau disuruh ke Jambi untuk menikah. Dan akhirnya untuk menunggu dua minggu untuk menerima gaji beliau. Karena beliau kerja di Surabaya. Setelah itu kita pergi ke Jambi untuk menikah yang ketiga kalinya. Beliau direstui sama kakak, adik, Le ya, adiknya bapaknya. Itu kita direstui. Di sana 1 bulan kita. Jadi pernikahan kita itu cepat kilat, seperti perangko. Pos cepat kilat. 1 bulan jadian. Dan di situ kita di sana kerjanya di kelapa sawit. Kelapa sawit ini sangatlah berat. Dan yang kita takutkan pertama ular, yang kedua kelabang, yang ketiga kalajengking. Itu yang kita takutkan cuma itu. Nah setelah itu kita tidak betah di sana. Di sana sudah ada kurang lebih 40 hari ya. Itu masih mengadakan istiadat orang Jawa. Itu kalau menikah belum sampai 40 hari itu tidak boleh kemana-mana. Nah itu kita juga mengikuti adat istiadatnya orang Jawa seperti itu. Dan setelah kita kembali dari Jambi, kita bersama istri saya itu bekerja di pasar malam. Kita jualan di pasar malam waktu itu di daerah Madiun, Magetan, Ponorogo. Itu ya, ikut hiburannya Pak Basuki. Kalau nggak salah, kalau nggak ingat, itu Manunggaria, Pak Basuki dari Jombang. Tuh. Dan disitulah kita hidup bersama istri saya yang baru, yaitu dari anak yatim piatu. Dan lama-kelamaan istri saya mengandung dan akhirnya mengandung tua. Itu istri saya kepingin sekali melahirkan nanti bersama kedua orang tua saya. Itu yang sebenarnya. Dan saya tidak mau kalau istri saya bersama kedua orang tua saya. Karena apa? Sudah 2 kali saya menikah, itu selalu dihancurkan. Dan saya tidak mau bersama anak yatim piatu dihancurkan kembali. Sedangkan saya kepingin anak yatim piatu itu untuk menebus semua dosa-dosa saya, kesalahan, keliruan saya dalam kehidupan kita yang sebelumnya kita jalankan. Seperti itu sebenarnya. Dan sebenarnya saya juga kecewa juga ya. Kecewanya kenapa setelah mau melahirkan ingin disanding dengan kedua orang tua saya. Saya juga ada bentrokan selisian antara saya dan istri saya. Saya tidak setuju, tapi istri saya menginginkannya. Kalau beliau tidak bisa bertemu dengan kedua orang tua saya, berarti saya yang salah, kata beliau. Dan akhirnya saya menurutilah. Dan saya minta pada Allah, ya Allah, cobaan apa lagi yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Apakah ini detik-detik kehancuran kami, keluarga kami, yang istri yang sangat kita cintai. Seperti itu. Dan akhirnya beliau melahirkan dengan ditungguin atau ditemanin kedua orang tua saya. Dan disitulah detik-detik kehancuran keluarga saya. Dan di situ ya pertama kali, 2 kali, 3 kali baik. Tapi di depannya, kalau di depan kita nggak mungkin berani. Tapi kalau di belakang kita, itu sering.
Seperti yang diceritakan oleh istri yang pertama, seperti itu. Kalau saya ada, diem aja kelihatannya baik. Tapi kalau saya nggak ada, itu pasti dimarah-marahin. Itu yang istri yang pertama. Pernah membuka aibnya seperti itu. Dan akhirnya perselisihan antara keluarga saya, ya, keluarga saya, dengan saudara-saudara saya, katanya saya ini merawat orang tua bapak yang membesarkan saya ini ada kaitannya dengan warisan. Sedangkan saya sendiri tidak menginginkan warisan itu, sebenarnya tidak mungkin saya seperti itu. Karena apa? Karena gemblengan atau tutur dari kakek saya itu saya pegang teguh sampai sekarang. Tutur apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh kakek saya, Mbah Miran namanya. Itu dari Badung Kis Kismantoro. Di situ waktu saya kelas 4 SD, itu saya sudah dibilangin sama mbah saya, Mbah Miran. Le itu nak, ya, itu jangan sampai kamu nanti kalau dikasih panjang umur, jangan sampai berebutan namanya warisan. Itu dari warisan dari nenek kamu yang di sebelah timur atau warisan dari kakekmu sini. Apalagi dari warisan dari orang tua kamu yang di sana, yaitu di Wonogiri, di Jatisrono. Dan akhirnya kita pegang teguh ucapan kakek saya. Saya ada di Jatisrono nungguin orang tua, bapak saya yang membesarkan itu sebenarnya kan mintanya istri, bukan permintaan saya. Dan akhirnya apa? Kalau saya nggak ada, istri disia-siakan. Kalau makan, kalau nggak enak, marah-marah. Seperti itu. Dan akhirnya istri nggak betah di rumah, di sana. Dan akhirnya kita bersatu di kota Solo. Dan di kota Solo ini juga sama seperti itu. Ya, kalau saya ada, kelihatannya baik. Kalau nggak ada ya, seperti itu dimarah-marahi. Dan akhirnya apa? Akhirnya istri saya ada kececokan, ada kesalahpahaman mungkin ya. Dan akhirnya kita kesana kemari juga serba salah, maju hancur, mundur lebur, ya, kanan juga salah, kiri juga salah. Itu akhirnya apa? Kita ingin curhat kepada siapa? Saudara sudah menyalahkan kita, istri juga repot, ya. Akhirnya apa? Saya bingung. Akhirnya saya jalan satu-satunya apa? Saya mengakhiri hidup kita, mengakhiri hidup saya dengan menggantung diri. Dan akhirnya apa? Menggantung diri itu ada sangat menyakitkan sekali. Saya masih ingat betul waktu itu. Saya waktu itu menggantung diri. Lidah saya menjalar, itu sangat sakit. Apalagi lepasnya nyawa, itu lebih sakit lagi. Seperti itu. Dan akhirnya saya tidak sadarkan diri. Entah itu mati, entah itu apa, saya nggak tahu. Dan di situ banyak sekali kerumunan. Saya sadar itu katanya setelah sholat duhur. Saya malam, gantung dirinya saya malam, tengah malam, tidak ada orang yang tahu. Dan setelah itu saya itu katanya tetangga itu saya siumannya atau sadarnya itu jam 12 siang atau setelah azan duhur. Itu baru saya sadar. Dan saya malu mempunyai sifat seperti itu. Sangat memalukan sekali. Dengan masalah keluarga, kita sampai nekat gantung diri, apalagi masih dikasih kesempatan untuk hidup.
Ini perjalanan yang sangat menyakitkan sebenarnya. Dan disitulah saya bersama dengan istri yang ketiga itu masih ada itu ya, masih. Dan akhirnya kita malu dengan saudara tetangga kita untuk bekerja di kota Solo. Dan bekerja di kota Solo ini saya pulangnya malam, biasanya ya jam setengah 6 sampai jam 6, karena kita kelilingan kecap dan saus gitu ya. Dan di situ saya nggak tahu apa yang dikatakan, atau sampai saya datang itu istri saya sudah tidak ada. Saya tanyakan kepada orang tua, di mana istri saya bilang. Katanya beliau mengatakan istri kamu itu pergi. Kenapa pergi? Karena menantu berani dengan mertua, katanya beliau. Saya menjawab, tidak mungkin. Saya bilang itu. Karena apa? Karena sudah tahu persis sifat dan sikap beliau. Istri saya itu sudah tahu persis saya. Dan akhirnya saya mencari ke sana kemari. Keluarga dari Jambi saya hubungi. Keluarga dari Pacitan Lorok juga kita hubungi juga. Beliau tidak tahu. Dan akhirnya kita pulang ke Jatisrono. Dan di Jatisrono ini saya kaget dan terkejut. Kenapa? Barang yang mereka punya, yang dia punya dari Pacitan, itu digadekan oleh tetangganya sendiri. Juga masih saudara kita sendiri juga masih. Itu kurang lebihnya 500 untuk bekal perjalanan. Nah ini. Dan saya lebih takut lagi. Apa? Perjalanan ke mana? Mereka juga nggak tahu. Saya hubungi lagi saudaranya di Pacitan, di Jambi. Mereka juga tidak tahu juga. Dan akhirnya hati mengatakan ke Pacitan. Kamu pulanglah ke Pacitan, kata hati saya. Saya langsung ke Pacitan, daerah Lorok. Saya di sana menemukan istri saya. Dan saudara-saudaranya itu menyalahkan saya, mengeluhkan saya. Katanya saya tidak bertanggung jawab. Sedangkan saya tidak bertanggung jawab dari mana, kata saya. Loh, gitu aja saya bilang, tidak tanggung jawab dari mana. Kalau ada masalah, itu apa namanya ya, di musyawarah, tidak sewenang-wenang seperti itu. Dikira saya berani sama saudara mereka. Dan akhirnya kita dihantam, kita dipukul, kita dihajar habis-habisan. Istri saya yang memberontak. Saya tidak mau anak saya menjadi anak yatim, kata beliau. Dan akhirnya terlores sudahlah tentang dihajarnya saya. Dan di situ kita pulang. Dan istri saya ikut ke Jambi sama kakaknya. Dan saya waktu itu tidak membawa pakaian, cuma satu yang kita bawa. Dan di situ kata hati mengatakan, janganlah kamu ikut ke Jambi. Nanti permasalahan kamu lebih sulit. Kata hati mengatakan seperti itu. Dan kata hati juga mengatakan, ada tugas yang harus engkau selesaikan di tanah Jawa ini. Kata hati seperti itu. Dan akhirnya kita tidak ikut sama istri. Kita mengikuti kata hati saya. Tugas apa yang harus kita selesaikan di tanah Jawa ini? Kita menuju ke daerah Jogja kembali. Waktu itu juga Mulutan. Di situ saya juga mengadakan ilmu beradaptasi dengan alam, menyatukan diri kita dengan alam. Apa yang kita beradaptasikan dengan alam? Kenapa saya ingin mati?
tidak diizinkan. Kenapa saya ingin mati, masih bisa hidup, dihidupkan kembali? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jalankan? Tapi alam belum bisa menjawab. Karena apa? Karena kita dalam emosional. Kita belum tabah, belum sabar, belum ikhlas dalam untuk menyatukan diri kita dalam ilmu beradaptasi dengan alam. Dan akhirnya, selama saya di Yogyakarta, kurang lebih 1 tahun, saya mendapatkan informasi tentang Pak, ada suatu kiai atau ulama itu masih ada keturunan waliullah. Untuk saya ke sana, daerah ke sana, untuk perjalanan mengambil hidup. Itu dari kata hati saya. Dan akhirnya saya di Jogja untuk menuju ke Kudus. Di sana ada acara pasar malam juga pada hari jadi Kudus. Itu entah tahun berapa saya lupa. Dan di situ saya berjualan, juga bertemu dengan saudara kita yang namanya Bang Iwan. Itu dari Padang, asli Padang, tapi beristri di daerah Pati, ya, daerah Kacen. Nah, di situ kita dianggap saudara. Di situ kita ada kekurangan, saya dipinjemin sama Bang Iwan. Dia baik sangat, baik banget gitu. Seperti saudara, mengalahkan saudara kita sendiri. Kalau saudara kita sendiri itu ibaratkan ketemu musuh, ya, bukan saudara. Apalagi saya ini bukan anak yang sebenarnya, ya, anak sebenarnya atau anak yang dilahirkan. Saya cuma anak yang dibesarkan karena kelahiran saya ini adalah anak yang ditukar dengan harta. Karena malu, kedua orang tua saya itu malu punya anak yang mempunyai toh, atau orang Jawa mengatakan tembong, seperti itu. Dan di situ saya mendapatkan saudara, Bang Iwan. Kalau ada kekurangan, saya ditambahin modal, ya, dipinjemin modal, seperti itu. Alhamdulillah kita mendapatkan saudara yang bisa mengerti tentang saya. Dan akhirnya saya kenal dengan Bang Iwan ini, saya ditawarin kerjaan, yaitu ke daerah Padang, yaitu di daerah Maninjau. Ya, assalamualaikum Bang, ya, ini Bang Matahari kalau nggak salah, ya, ini dia adalah Datuk. Datuk itu adalah pemimpin ini di Maninjau. Kalau lihat video saya, ya, assalamualaikum Bang, gitu ya. Masih ingatkah saya, ya, waktu lalu yang temannya Bang Iwan seperti adiknya sendiri, ya, itu saya. Sekarang inilah saya sekarang, ya. Dan di situ saya ditawarin itu, saya juga sebelum itu saya ditawarin sama Bang Iwan, itu kata hati, ambillah pekerjaan itu dan ambillah hikmah apa yang ada di sana, kata hati. Ya sudah, kita ambil pekerjaan itu, dan hikmah apa yang kita dapatkan di Maninjau itu sangat luar biasa, sangat memukul hati saya, seperti itu. Dan akhirnya kita di sana tidak betah, 1 bulan atau enggak, sekitar 1 bulan atau 2 bulan di sana. Dan akhirnya saya menginginkan kembali ke tanah Jawa, tapi dalam kata hati, jangan dulu, carilah hikmah di Bukit Tinggi, kata. Ya udah, kita menuju ke daerah Bukit Tinggi kota. Di sana kita mencari kenalan. Di sana ada, saya bekerja di apa itu, pecel lele juga ada, di bakso juga ada, ya, di situ. Dan disitulah yang pengalaman perjalanan mengambil hikmah kehidupan itu sangat luar biasa juga di situ. Dan akhirnya kita keluar dari situ, kita diterima oleh warga setempat atau orang pribumi, orang Padang asli. Kalau nggak salah itu namanya Bang Firdaus, ya,
ya, Bang Firdaus. Assalamualaikum Bang Firdaus. Masih ingatkah saya ya? Saya mohon maaf karena tindakan yang kita lakukan, tindakan yang itu saya terpaksa sekali. Kalau saya apa ya? Hmm, Bang Firdaus itu bilangkan kepada saya, sama istri Bang Firdaus itu bilang sama saya, mungkin saya itu tidak ceroboh ya seperti itu. Mentaati omongan Bang Firdaus dan istri Bang Firdaus itu, saya tidak mungkin ceroboh seperti itu. Dan saya mohon maaf karena dengan kecerobohan saya ini Bang Firdaus ya, yang ada di Bukit Tinggi. Dulunya saya kerjanya di Jambu Air ya, di Pulsa. Namanya Bang Firdaus. Saya mohon maaf Bang ya, sekali lagi saya mohon maaf kesalahan dan kekhilafan saya. Dan setelah itu saya masih ada di setelah saya keluar dari situ, saya masih di sekitar Pariaman, Solo, dan Padang Kota. Dan disitulah kita pulang ke Tanah Jawa. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke Tanah Jawa. Dan akhirnya kita bertemu kembali bersama Bang Iwan. Itu di daerah Pati, di stadion. Tuh. Dan kita juga berjualan kembali seperti semula di pasar malam. Dan akhirnya kita berlanjut sama Bang Iwan kurang lebih 2 tahun itu. Dan akhirnya ada yang iri, ada yang apa ya, namanya kita sebagai adik ya, diangkat sebagai adik. Ada yang iri, ya udah kita tinggal barang-barang kita. Biarpun itu ada modal kita, itu kita tinggal, kita serahkan pada mereka dan kita bawa baju kita saya saja. Jadi kita keluar tidak membawa barang apa-apa. Dan kata hati mengatakan, pergilah ke pesisir, kata hati. Dan di situ kita apa namanya, pergi ke pesisir, yaitu ikut dengan Bapak Buyung. Bapak Buyung ini adalah masih temannya Bang Iwan. Dia mempunyai hiburan kecil-kecilan itu di Kelilingan ya, juga sama itu di daerah Keragan itu kemarin zaman dulu itu saya ikut Bang Buyung itu berapa minggu, cuma itu saya ditahu. Setelah saya ikut dengan Bang Buyung, saya tidak apa ya, tidak betah, saya ditawarin dengan nelayan. Nah, dengan nelayan ini saya ditawarin untuk ikut kerja di nelayan. Dan saya masih berpikir menerima atau enggak. Tapi dalam kata hati mengatakan, bersolawatlah dulu keliling. Begitu. Dan itu saja saya keliling juga dari Keragan arah Surabaya, Surabaya arah Jombang, Jombang menuju Babat, Babat arah barat, Tuban, Tuban baru ke Keragan lagi. Setelah itu baru kita terima ajakan nelayan itu. Dan nelayan itu kita terima 1 minggu di pinggiran. Ternyata saudara kita di nelayan itu mengatakan, kamu sudah berani ikut kapal besar atau kapal mini, kata beliau. Dia tidak mabuk katanya, yang penting tidak mabuk ikut di kapal itu. Dan akhirnya kita ikut di kapal. Dan di kapal ini saya semakin beradaptasi dengan alam, dengan laut. Waktu itu saya menangis dengan melihatnya ikan lumba-lumba. Itu ibaratkan apa ya, betapa bahagianya mereka bisa bersama-sama mencari makan. Dengan damai, dengan rukun, mencari makan bersama-sama. Itu beradaptasi dengan seekor ikan lumba-lumba. Dan akhirnya kita semakin lama kita mendapatkan jawaban dari alam. Dan disitulah kita
eh, apa yang terbaik dengan yang kita jalankan, seperti itu. Dan akhirnya kita sudah beradaptasi dengan lautan, kita mendapatkan sedikit-sedikit tentang agama Islam. Kata hati mengatakan, ingatlah wahai saudaraku, itu kata hati. Ingatlah wahai saudaraku, semenjak engkau meninggal dunia, waktu engkau bunuh diri, apa yang engkau ingat? Seperti itu kata hati mengatakan. Dan disitulah saya mengingat-ingat apa yang kita dapatkan waktu kita mati suri. Bukan mati suri, kalau mati suri itu dicabut oleh malaikat dan dikembalikan kembali. Kalau kita enggak, kita kan matinya bunuh diri seperti itu. Dan itu saya ingat persis. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Yaitu kita menginginkan hidup kembali, menikmati indahnya dunia. Tapi dengan satu syarat, ada syarat-syarat tertentu yang beliau katakan, yaitu kalau kamu ingin kembali lagi ke dunia, kamu harus taat dan takwa kepada ajaran dan amalan yang aku turunkan di muka bumi ini. Sari intinya seperti itu. Dan saya jawab satu kata, yaitu insya Allah. Dan setelah kita menjawab insya Allah, itu kita diberi gambaran dua orang menangis. Ya, gambaran dua orang menangis itu di alam kegelapan. Yang satu kita berhadapan-hadapan gini ya, yang satu kiri saya, yang satu kanan saya. Ini sama-sama menangis di alam kegelapan. Dan itu anehnya, yang kanan ini ditemui oleh cahaya yang cerah sekali. Dan anehnya lagi, cahaya ini bisa berbicara. Ini sangat gamblang sekali suaranya, dan gambarannya itu sangat gamblang. Dan anehnya lagi, yang satu ditemui, yang satu tidak. Itu gambarnya. Tapi wajah dengan yang sama, wajahnya itu sama. Dan di situ saya itu mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai saudaraku. Tapi yang menangis sebelah kanan cuma diem, cuma melihat saja. Batinnya, kenapa cahaya bisa berbicara? Cuma seperti itu. Cahaya mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum wahai saudaraku. Dan beliau baru mengucapkan, kamu siapa? Dan kenapa kamu sebagai cahaya bisa berbicara? Ingatlah wahai saudaraku, aku adalah amal ibadah yang engkau lakukan, engkau jalankan di muka bumi. Cahaya mengatakan seperti itu. Tapi orang yang menangis tersebut mengatakan, saya tidak pernah melakukan apapun di muka bumi ini. Seperti itu. Dan cahaya mengatakan kembali, kenapa engkau menangis wahai saudaraku? Beliau menjawab, orang itu, saya tidak tahu apa yang aku jalankan. Dan aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan saya tidak tahu arah kemana karena dalam kegelapan. Setelah itu, saya mengatakan, wahai saudaraku, ikutlah padaku. Seandainya nanti kalau ada cahaya yang terang, lihatlah di depanmu. Seperti itu. Dan cahaya akhirnya terbang di depan dan orang itu mengikuti cahaya itu. Dan akhirnya orang tersebut mendapatkan cahaya yang terang.
Dan cahaya itu mengatakan, wahai saudaraku, lihatlah apa yang engkau lihat. Setelah itu, orang itu maju ke depan untuk melihat. Dan cahaya itu mundur untuk ke belakang, di belakang orang itu. Dan orang itu mengatakan, hai cahaya, kenapa wajahnya seperti saya? Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Tapi cahaya itu tidak menjawab sama sekali. Kenapa cahaya tidak menjawab? Akhirnya orang itu menoleh ke belakang. Ternyata cahaya itu tidak ada. Dan akhirnya sampai di situ. Dan akhirnya apa? Kita teringat. Kita teringat langsung. Kalau saya waktu bayi, itu ada ada namanya penukaran bayi di rumah sakit. Itu. Jadi sesampainya manusia itu tadi melihat tentang cahaya yang terang, bisa melihat apa yang mereka lihat, itu saya langsung dialihkan ke waktu saya masih kecil, adanya penukaran bayi di rumah sakit seperti itu. Waktu itu saya ada di keranjang, itu saya ingat betul. Dan disitulah kita diingatkan, dan apakah petunjuk itu sebenarnya kepada saya? Saya masih tanda tanya waktu itu. Dan akhirnya kita pendam sampai tahun 2019. Dan akhirnya tahun 2019 awal kita memutuskan untuk belajar agama Islam. Tahun 2019. Dan bulan Februari kita juga berani untuk beradaptasi tentang jam dinding atau jam tangan, tentang kehidupan seperti kita hidup, kapan jam itu mati dan kapan kita itu mati. Seperti itu saya posting di Facebook. Saya posting di Facebook dan saya saya simpan alamat Facebooknya itu di aplikasi Telegram. Ya, di aplikasi Telegram itu di Eling lan Waspodo. Eling, ELENG ya, bukan Eling tapi Eling, pakai E. Eling lan Waspodo garis bawah SBS 331. Itu saya simpan di situ. Tentang mimpi-mimpi saya juga saya simpan, dokumentasikan di situ. Dan setelah saya memposting tentang kehidupan, dalam kata hati saya juga pernah mengkritik para kiai ulama yang telah keliru dalam ajaran dan amalan beliau. Seharusnya para kiai ulama untuk contoh, untuk tuntunan, panutan dan tontonan kepada umatnya, tapi beliau menyalahgunakan wewenangnya. Itu saya sangat prihatin sekali. Dan akhirnya apa? Pada tanggal 19 malam 20 saya mendapatkan mimpi lagi yang lebih jelas, yaitu saya bermimpi terjadinya perang dunia ketiga, kalau nggak salah, kalau nggak ketiga ya keempat, perang dunia. Karena apa? Karena ada pesawat itu menjatuhkan bomnya. Itu adalah perang dunia ketiga atau keempat. Itu petunjuk yang kita dapat pada tanggal 19 malam 20 Desember tahun 2019. Waktu itu saya di Pati. Setelah itu setelah perang dunia ketiga atau keempat, setelah itu ada bangkitnya manusia raksasa atau keluarnya manusia raksasa
yang tingginya hampir 200 hingga 300 meter, itu tingginya. Itu memporak-porandakan tanah Jawa, ya, memporak-porandakan tanah Jawa. Dan bangkitnya manusia besar atau raksasa ini ada di bagian barat Jawa Tengah, ya, bagian barat Jawa Tengah, entah itu perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat saya nggak tahu, tapi ini keluarnya di daerah Jawa Tengah bagian barat. Seperti itu yang kita dapat mimpi itu. Dan manusia raksasa ini memporak-porandakan tanah Jawa. Keinginannya yaitu untuk taat kepada beliau. Untuk taat kepada beliau, untuk menjadi anak buah beliau. Kalau tidak taat, itu akan dihancurkan, diporak-porandakan semua. Seperti itu. Dan setelah saya mendapatkan firasat itu, mimpi itu dilanjutkan dengan adanya api yang jatuh dari atas, itu sebesar ember. Ember yang besar itu jatuh dari langit. Api yang besarnya 1 ember itu jatuh dari langit, itu menghanguskan pegunungan, darat, lautan, itu semuanya habis dilalap api, semuanya menjadi abu. Seperti itu. Dan waktu itu saya itu seperti bersembunyi di bawah tanah. Nah, anehnya seperti itu. Saya itu ibaratkan bersembunyi di bawah tanah. Dan itu waktu itu saya bersembunyi di bawah tanah itu di daerah selatan Gunung Lawu. Itu saya ingat betul. Di selatan Gunung Lawu. Itu saya bersembunyinya waktu adanya mimpi saya itu bersembunyi di selatan Gunung Lawu. Dan di situ saya terbangun. Dan terbangunnya itu pas kiroah juga. Aneh, petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan selalu bangunnya setiap kiroah atau waktu mau subuh itu. Dan akhirnya kita ingat, ternyata mimpinya kita dapatkan. Juga itu saya abadikan di aplikasi Telegram juga, tapi postingannya di Facebook, tapi alamat Facebooknya saya simpan di aplikasi Telegram yang tadi saya katakan, di Eling Lan Waspodo _SBS 331. Itu kalau nggak salah tanggal 25 Desember tahun 2019. Itu saya abadikan di aplikasi Telegram. Dan setelah saya bangun tidur, setelah subuhan, itu kata hati mengatakan akan terjadinya gerhana matahari cincin. Setelah saya bangun tidur itu, kata hati mengatakan akan terjadinya gerhana matahari cincin. Itu kata hati juga mengatakan juga akan terjadinya pagebluk atau bencana alam sedunia. Ya, kalau di Facebook itu menggunakan bahasa Jawa, yaitu akan terjadinya pagebluk sak donya niki. Ya, sak donya niki. Akan terjadi pagebluk atau bencana alam sak donya niki. Berarti artinya akan terjadi pagebluk atau bencana alam sedunia ini. Itu kata hati mengatakan seperti itu. Dan akhirnya kita posting di Facebook pada tanggal 25 Desember kalau nggak salah itu. Kita posting. Apa yang dalam kata hati saya posting di Facebook. Dan akhirnya pada pertengahan Januari di Wuhan terkena penyakit atau virus corona. Itu pertama kali di Wuhan, di Cina. Dan di Indonesia
pada pertengahan Maret tahun 2020 kena. Dan akhirnya apa? Merajalela. Banyak sekali korban-korbannya. Dan kata hati mengatakan itu ada kaitannya tahun 2019, kata hati. Tentang apa? Saya katakan. Tentang pemilihan umum. Tentang pemilihan presiden. Saya cuma tersenyum. Apakah ada obat atau hilangnya virus itu? Semua virus atau penyakit itu akan hilang apabila kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hati, dan kita beradaptasi dengan alam seperti itu. Dan akhirnya apa? Di Facebook juga saya pernah memposting hilangnya virus corona itu kalau kita taat dan takwa pada Allah. Dan di situ ada acara apa yang harus dilakukan, seperti sholat tobat, tahajud juga ada, sholawat juga ada di Facebook itu. Dan itu akan sirna itu setelah 1 minggu setelah puasa, kalau nggak salah itu, saya ingat itu 1 minggu setelah puasa. Bisa dicek di pendataan di virus corona, ya, pendataan di virus corona itu kira-kira 1 bulan setelah 1 bulan puasa, 1 minggu setelah puasa itu menurun atau melonjak. Nah, itu bisa dicek. Dan di situ sebenarnya sudah menurun. Angka kematian, angka yang kena itu sudah menurun. Dan melonjaknya lagi itu setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu melonjak. Kenapa kok bisa melonjak seperti itu? Ternyata kita beradaptasi dengan alam kembali. Kenapa virus corona bisa melonjak? Alam mengatakan itu tingkah laku manusianya sendiri yang tidak bisa membedakan mana yang keliru dan mana yang lurus, seperti itu. Jadi jangan salahkanlah orang-orang yang yang lurus, jangan dibelokkan. Kalau yang belokkan seharusnya diluruskan, seperti itu. Jangan dibolak-balik. Hasilnya ya seperti ini. Seperti itu. Apalagi bencana alam yang saat ini yang menimpa. Ini juga sama kalau kita kaitkan seperti itu. Dan akhirnya kita mengadakan tur bersolawat, ya, waktu ada pandemi pertama kali itu kita mengadakan tur bersolawat. Yang pertama kali kita lakukan yaitu dari Kota Pati menuju Kismantoro, ya, dari Kota Pati menuju Kismantoro di daerah Desa Bandung Kikis, yaitu tempatnya kakek saya yang memejang saya atau yang memberi tutur zaman dahulu kala itu, yaitu ke Bandung Kikis. Itu alhamdulillah 1 minggu kita tempuh dari Kota Pati menuju Bandung Kikis, Kismantoro, itu 1 minggu alhamdulillah. Setelah itu kita menuju ke Solo, ya, untuk bekerja, mencari kerjaan. Dan setelah acara tur bersolawat itu kita mengadakan acara tur bersolawat lagi, yaitu dalam bulan 1 Suro atau 1 Muharram. Itu dalam acara tur bersolawat napak tilas leluhur, yaitu leluhur saya. Pertama dari kakek-kakek saya, nenek saya, ya, dari Bandung Kikis, terus Klampisan yang ada di Kismantoro. Dan itu dari kakek saya dan nenek saya, dan kita lanjutkan
ke arah Pacitan ya. Jadi tur bersolawat untuk napak tilas sejarah leluhur kita, yaitu kakek saya di Kismantoro, mertua saya di Pacitan, dan almarhum mertua saya di Tawangmangu. Kenapa tidak ke Wonogiri ya, istri yang kedua, sedangkan beliau juga, mertua saya juga almarhum. Yang saya katakan tadi, saya sudah disumpah tidak boleh menginjakkan kaki saya di tanah Wonogiri atau tanah lingkungan beliau. Jadi saya pegang janji itu. Kalau beliau tidak mengatakan seperti itu, mereka tidak mengatakan sumpah seperti itu, pasti kita akan mengadakan acara tur bersolawat, napak tilas leluhur, seperti itu. Dan setelah itu, yang kedua kali tur bersolawat, napak tilas leluhur. Yang ketiga, tur bersolawat, perjalanan mengambil hikmah supranatural. Nah ini kita pada tahun 2020 kemarin mengadakan acara tur bersolawat perjalanan mengambil hikmah tentang supranatural dari ajaran agama Islam. Itu saya di Blitar dan di Petuk Pelem, Ngawi. Tujuan kita apa? Kepingin tahu, kepingin saya menurunkan arwah almarhum bapak saya, ingin ketemu siapa orang tua saya sebenarnya. Itu sebenarnya. Dan saya menuju pertama itu di Blitar. Ternyata beliau tidak bisa, tidak sanggup, tidak ada jawaban sama sekali. Dan akhirnya kita dari Blitar menuju ke Petuk Pelem atau Ngawi. Akhirnya di sana kita mendapatkan jawaban, tapi jawaban itu tidak seperti yang kita inginkan. Tapi jawaban itu sama yang ada di hati kita, yaitu untuk mendakwahkan agama Islam yang sebenarnya. Itu jawabannya. Saya sangat kaget tentang jawaban itu. Kenapa beliau mengatakan seperti itu kepada saya? Ternyata saya yakin betul, berarti saya untuk meneruskan perjalanan saya untuk memperjuangkan dan meluruskan agama Islam yang sebenarnya. Dan akhirnya kita belajar dengan agama Islam, beradaptasi dengan alam kembali. Dan pada tanggal 20 tanggal 20 Juni kalau nggak salah itu ya, tanggal 10 Juni. Pada tanggal 10 Juni tahun 2021 itu kita mendapatkan mimpi juga. Ini yang sangat parah, mimpi saya ini. Dan ini sebenarnya petunjuk-petunjuk dari Allah yang harus kita sampaikan, yang harus kita beberkan semuanya. Dan petunjuk yang kita dapatkan pada tanggal 10 Juni tahun 2021 ini ada kaitannya dengan hilangnya ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat yang ada di kitab ayat suci Al-Quran. Itu terus terang saya. Karena apa? Karena ayat-ayat Allah, ya, kitab ayat suci Al-Quran, ini yang kita dapatkan sekarang tinggal 6.236 ayat. Sedangkan yang 430 ayat ini kemana? Sedangkan yang asli, yang diajarkan oleh baginda Rasul,
yang disiarkan oleh sahabat-sahabat baginda Rasul, yang disiarkan oleh syekh, kiai, ulama zaman dahulu itu adalah 6.666 ayat dan 30 juz. Surahnya berapa saya lupa. Karena saya ini bukan kiai, ulama, ustadz atau sebagainya, bukan. Saya ini hanya hamba Allah yang ingin meluruskan agama Islam. Ini yang sebenarnya itu adalah 6.666 ayat dan 30 juz. Dan nanti kita cari berapa surah yang ada di kitab ayat Al-Quran yang sebenarnya, seperti itu. Di sini saya mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Agama, kepada Kepala MUI, kepada Kepala Bimbingan dari NU, kepada Kiai, Ulama, Habib, Syekh, dan sebagainya. Saya mohon sekali kepada Bapak sekalian, kembalikanlah kitab ayat suci Al-Quran ini yang jumlahnya 6.666 ayat dan 30 juz. Dan surah yang asli berapa? Tolong. Kenapa? Karena kitab ayat suci Al-Quran adalah pedoman dan petunjuknya kita bagi umat Islam. Dan insya Allah dengan secepat mungkin kita akan membahas, beradaptasi dengan alam tentang kitab ayat suci Al-Quran tersebut. Dengan betul-betul kitab ayat suci Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita, bagi umat Islam. Saya sangat prihatin sekali tentang hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Apalagi hilangnya 430 ayat yang kita dapatkan. Hilang. Ibaratkan kita kehilangan uang aja ya. 50.000, 100.000, 200.000 aja kita cari. Apalagi ini hilangnya ayat-ayat Allah, wahyu-wahyunya Allah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Seperti itu. Saya sangat prihatin banget tentang hilangnya ayat-ayat Allah. Apalagi banyaknya seperti itu. 430 yang hilang. Maka dari itu, nanti seandainya sudah dikembalikannya ayat-ayat Allah menjadi 6.666 dan bisa saudara-saudara kita untuk memberubah sifat dan sikap keajaran agama, ajaran dan amalan agama Islam yang sebenarnya, yang dicontohkan oleh baginda Rasul, yang didakwakan oleh para sahabat, para syekh, kiai, ulama. Semoga tanah Jawa ini bisa selamat dari bencana alam, banjir bandang, gempa bumi. Apalagi yang diramalkan oleh Jayabaya, yang diramalkan oleh para peramal yang dulu yang kondang. Apalagi diramalkan zaman sekarang. Apalagi BMKG juga meramalkan, mendeteksi akan terjadinya tsunami setinggi 34 meter. Ingatlah itu. Maka dari itu, waktu saya untuk mengingatkan, tolong kembalikan kitab ayat suci Al-Quran dengan ayatnya 6.666 ayat dan 30 juz dan berapa surah yang aslinya kitab ayat suci Al-Quran. Yang kedua, marilah kita untuk memperubah sifat dan sikap yang diajarkan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kembalinya kitab ayat suci Al-Quran ini nanti dan merubahkan sifat-sifat kita bisa selamat di dunia dan akhirat.
kiamat nanti. Sebenarnya apa yang kita cita-citakan di alam dunia ini? Hanya satu, alam surga. Maka dari itulah kita untuk merubah sifat dan sikap kita seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebenarnya sangat prihatin sekali kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah seperti banjir bandang, yang terkena angin puting beliung, yang kena gunung meletus, ya, apalagi sekarang akan terjadinya tsunami yang seperti yang kita mimpikan. Saya sangat prihatin sekali. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak Ibu yang bersangkutan tentang agama Islam, terutama Bapak Presiden dan Menteri Agama, dari Ketua MUI dan Ketua NU, saya mohon kembalikanlah ayat-ayat suci Al-Quran yang jumlahnya 6.666. Semoga tanah Jawa ini bisa selamat dari bencana, pagebluk, wabah penyakit, dan lain-lain. Cuma itu saya. Dan insya Allah dengan secepat mungkin kita akan membahas tentang kitab ayat suci Al-Quran. Saya akan tunjukkan pedoman dan petunjuk dan untuk umat Islam. Karena apa? Karena kesalahan kita sendiri. Ya, nanti kita akan membuatkan contoh-contoh tentang ilmu beradaptasi yang sebenarnya. Seperti itu. Tentang meluruskan agama dengan ilmu beradaptasi yang bermanfaat. Semoga berguna bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Bahkan di mancanegara, saya mohon juga kitab ayat suci Al-Quran yang sebenarnya adalah 6.666 dan 30 juz dan berapa surah. Saya tidak tahu, saya lupa tentang surahnya. Ini baru kita tanya-tanyakan kepada saudara-saudara kita. Mungkin kalau Bapak Presiden atau Menteri Agama atau MUI atau dari pimpinan NU atau kiai ulama, syekh dan sebagainya, bisa kirim WA saya tentang surah. Berapa yang ada surah yang asli dalam kitab ayat suci Al-Quran. Dengan kata sandi 6.666 ayat, ada berapa surah. Nanti tinggal ditulis ya di situ kata kuncinya. Dan nomor WA saya yang bisa dihubungi yaitu 0852 90007331. Saya ulang. 0852 90007331. Itu WA saya. WA saya yang satu lagi yaitu 0858 90007331. Itu saya mohon secepatnya untuk mendapatkan berapa surah yang ada di kitab ayat suci Al-Quran. Semoga kita bisa secepatnya untuk beradaptasi, dengan alam, untuk memecahkan bahwa kitab ayat suci Al-Quran itu adalah betul-betul untuk pedoman dan petunjuk bagi kita semua. Seperti itu. Dan cukup sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di Bapak, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian, atau ada kata-kata yang tidak sopan di kepada Bapak Ibu sekalian, saya
pribadi, Sutardi Bocah Sableng 331, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa pula, saya mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga pada bulan 1 Muharram besok bisa terlaksananya acara kita yang akan kita adakan, yaitu akan mengadakan tur bersolawat dari kota ke kota lain dalam acara memperingati 1 Muharram tahun 1445 Hijriah, yang dalam temanya yaitu napak telas sejarah, ajaran, dan amalan Wali Songo, Syekh dan Waliullah. Jadi kita besok acaranya untuk menuju ziarah ke Wali Songo dan Syekh atau Waliullah yang terdekat yang kita lewati mungkin insya Allah. Itu dari mulai start awal dari Masjid Agung Demak Bintoro, karena agama Islam yang masih tertinggal sejarahnya, yang masih dikenang sampai sekarang, yaitu Masjid Demak Bintoro. Maka dari itu saya mohon doa restunya kepada Bapak Ibu sekalian, semoga perjalanan kita untuk meluruskan agama Islam semoga bisa terlaksana, bisa jangan sampai tanah Jawa ini terbelah menjadi dua atau terbelah menjadi banyak seperti ramalan Joyoboyo, ya seperti itu. Ramalan itu sebenarnya petunjuk bagi kita. Ya, ramalan itu sebenarnya petunjuk bagi kita. Ramalan itu kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa terjadi, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seperti itu. Maka dari itu, marilah kita mendekatkan diri untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari mara bahaya bencana alam, pagebluk atau virus atau penyakit, ya itu seperti itu. Kita cuma mengharapkan marilah kita untuk merubah sifat dan sikap kita, seperti itu aja. Dan ya sekali lagi saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di acara saya, yaitu acara yang sari intinya kedepannya yaitu ilmu beradaptasi dengan alam. Apa aja yang kita sampaikan, apa aja yang kita beradaptasikan dengan alam. Insya Allah video besok semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi umat Islam. Cukup sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.